mungkin menjadi ladang terus-menerus karena banyak pendatang baru. Dari 280 juta penduduk Indonesia itu siapa sih yang nggak mau terkenal? Nah, itu akan banyak kompetitor. Bisnis itu akan Kamu sebagai selebriti, kamu akan memulai tahun 2025 ini seperti apa untuk karir kamu sendiri? paling pertama di mana-mana siapapun pasti kita fokusnya ke sukses. Sukses itu sudah termasuk punya uang banyak sih. Jadi sekarang tuh fokus punya uang banyak, bahkan bisa mempekerjakan banyak karyawan sehingga ketika hidup itu kita ada manfaatnya. Jadi kayak aku tuh kreatif. Salah satu kreatif aku lihat, aku punya kuku, ini buatan aku sendiri. Kemudian aku bisa menjahit. Yang waktu kemarin aku ada kasus itu banyak pengalaman hidup yang kemudian aku bisa memanfaatkan secara positif. Nah, kukunya ini bagus ya. Mungkin kemungkinan hari bisa punya salon. Hmm, Jadi bisa dilihat nah, ini hasil karya sendiri. jadi selain kamu pengen fokus juga di dunia entertain, apakah memang pengen juga fokus untuk menjadi seorang businesswoman atau seperti apa? Dunia entertainment harus diimbangi dengan bisnis sih. Karena kenapa? Entertainment itu tidak akan mungkin menjadi ladang terus-menerus karena banyak pendatang baru. Dari 280 juta penduduk Indonesia itu siapa sih yang nggak mau terkenal? Nah, itu akan banyak kompetitor. Bisnis itu akan menopang di mana sedikit-sedikit di entertainment itu juga butuh oli loh, butuh yang namanya uang gitu. Jadi dua-duanya itu harus seimbang banget sih. Bisnis iya, entertainment iya. Kalau menurut aku pribadi sih. Oke, Kak, di tengah kontroversi kamu nih dan kedekatan kamu dengan banyak selebriti nih, kita sebut saja Jeffrey Nicole, Rupiah Bahmit, dan terbaru ini Dinar Candy. Iya ya. Orang-orang melihat kedekatan kamu dengan Dinar Candy itu ada yang mengatakan bahwa persahabatan yang tulus, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah maksud dan tujuan. Tanggapan kamu mungkin seperti apa? Sebenarnya gini ya, kalau aku pribadi walaupun dikatakan pansos atau apa, ya aku sendiri punya nama. Tapi sebelum sama Dinar Candy itu yang ibaratnya dia terkenal banget, aku udah kenal dia loh. Follower dia masih 700.000 aja, kita udah ketemu di salah satu TV swasta. Jadi dia belum terlalu terkenal saat itu dan aku juga belum terlalu dikenal orang. Jadi tidak ada nilai pansosnya. Kalaupun misalnya ada asas manfaat, yang penting positif. Contoh, Dinar waktu di penjara dia kan kasih aku kayak biaya ya, termasuk dia loh yang baik banget sama aku, kayak sebulan tuh 3 kali transfer tanpa aku minta gitu. Sebaliknya gitu, ketika aku ketemu orang yang tajir melintir kan banyak banget ya untuk link aku, kalian tau lah jam terbangnya Lina Mukherjee, aku juga bagi ke dia. Jadi kalaupun ada asas manfaat, yang penting tidak berkhianat sih. Jadi memang setiap manusia tuh harus punya manfaat, kalau nggak bermanfaat buat apa gitu. Jadi yang penting tidak bermuka dua dan tidak jahat di belakang sih. Oh, artinya sudah lama ya? Sudah lama aku kenal dia sebelum dia terkenal. Dari tahun berapa kalau masih? Umurku waktu itu masih 27 kali ya. Sekarang aku udah 35 hampiran. Jadi sekian lama kan? Hampir Kenal 10, tapi kalau mulai dekatnya dari 2021 sih. Oh, Kayak mulai dekat itu iya. kamu kena kasus itu? Atau Enggak dong, kena kasus kan aku udah 2023. Oke, artinya sudah mengenal dari dulu. Iya, 21, 22, 23, 24, sekarang 2025. Berarti udah 4 tahun lebih kalau untuk akrab banget ya. Kalau yang sebelumnya cuman say hello di beberapa event sih. Dan Tapi memang Dinar seperhatian itu kamu ketika kamu berada di titik terendah waktu itu. sangat-sangat orangnya perhatian banget dan dengan siapapun, makanya uang dia tuh sampai miliaran tuh hilang kan karena dia tuh terlalu baik kayak gitu sama orang, mudah ditipu sih. Ada juga beberapa orang yang nipu 2,5 M tuh aku kayak kesel banget ya. Ada yang 10 M gitu. Maksud aku gini loh, karena setiap dia nge-DJ kan aku nemenin ya, betapa susahnya sampai jam 3 malam, jam 4 malam nggak tidur. Ketika uangnya dihabiskan dengan hal-hal yang nggak penting gitu ya, aku sangat sedih sekali sih. Kamu melihat sosok Dinar seperti apa? Kalau aku ya, aku melihat dia tuh orangnya sangat baik banget. Bahkan dia bisa mengontrol emosi sih bagi aku untuk seukuran dia ya. Kalau aku tuh udah uangku digituin, mungkin udah aku viralin, udah aku lapor polisi, dia kan enggak. Jadi sosok yang aku lihat dia tuh sangat polos sih. Dia tuh sebenarnya pintar, cerdas, punya wawasan yang sangat bagus. Hanya saja mungkin karena beberapa kekosongan ya. Jadi kayak kadang laki-laki datang, dia bisa cinta apa. Jadi dia tuh tidak. Kalau saya kan susah ya. Kalau saya tuh untuk mencintai orang saya harus profiling dulu. Apa kalau dia tuh kayak mulut manis orang tuh bisa menghipnotis dia sih. Jadi sosoknya dia baik, tapi sayang untuk kecerdasannya itu harus lebih ditingkatkan lagi dalam memilah-milih. Apakah itu bisa kita katakan menjadi satu alasan Kak Dinar tuh sering jatuh dalam permasalahan yang mengakibatkan kerugian yang banyak? Iya, karena gini, kerugian itu oke lah dia bisa cari lagi. Kalau di usia tua nanti tiba-tiba kerugian tuh habis, jangan pernah sampai ada statement artis itu jadi miskin. Aku selalu nasihati dia loh, walaupun kamu dikasih berkah kaya banget, harta itu harus terus dijaga loh. Karena ketika kita nggak punya apa-apa, kamu nggak ada harganya.
Contoh waktu aku di penjara kan habis, nggak ada harganya. Nah, aku nggak mau dia sampai nanti jatuh. Terus karir kita nggak akan tahu apakah bisa kita maintain bagus. Terus pasti ada waktunya di mana setiap tahun itu, karir kita agak turun ya, gitu. Jadi aku selalu mengajarkan dia karena kebenaran umur aku lebih dewasa daripada dia. Walaupun mungkin kita kayak jalan kayak seumuran, tapi jauh untuk umur. Jadi aku selalu menasehati dia hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berteman. Apalagi dia tuh hidupnya di klub, di dunia malam tuh kan banyak orang yang udah mafia, yang udah jago memutarbalikkan kata-kata, menghipnotis dengan omongan. Dengan kepolosan dia aku takut sih dia kena lagi, makanya aku selalu overprotective sama dia. Melihat Dinar di tahun kemarin mungkin seperti apa, karena tadi kan penjelasannya kan dia di tahun 2000 ini ya banget tuh 2024 unik ya turunan. iya ya, jadi gini, kalau aku ngelihatnya karena aku di penjara saat itu. Enggak, yang tahun 2024 ini nih Kak, yang tadi katanya dia Iya. banget sampai mau Pas dia punya pengalaman yang pahit, cuman kita kan ada Wartelsus, aku pernah teleponan sih. Aku tahu dia cerita kayak uang dia tuh 10 M, dia tuh diancam-ancam orang. Karena kasusnya cowoknya ini kan parah ya, jadi musuh-musuhnya tuh neror dia sampai dia di demo, sampai didatangkan orang-orangnya di klub, tahu sih. Cuman aku nggak detail karena saat itu aku di penjara. Apa yang terjadi pada masalahnya sama terjadi pada aku kan di penjara menderita banget, sangat terpuruk. Jadi cuman beberapa poin-poin tertentu sih, memang kasihan banget kalau segi materi dia hampir 15 M hilang. Dari teman sosialita dia, teman entertainment dia, cowok-cowok yang iniin dia, pokoknya dia banyak banget rugi uang sih. Artinya benar ya, tahun kemarin itu tahun yang berat sampai tahun apes. Untuk tahun ini, di awal tahun ini menjalani umroh itu untuk melepaskan itu Iya. Dan orang-orang itu aku kenal loh, beberapa orang yang kayak ngambil duit dia gitu. Aku pas diceritain dia waktu teleponan di Wartelsus di sana di lapas, aku langsung blok pulang. Karena apa yang orang yang nyakiti dia, kalau saya tuh orangnya kan loyal ya. Kebenaran siapapun yang nyakiti dia itu berarti jadi musuhku juga. Jadi aku langsung blok kayak gitu. Segitu aku sayangnya sama Dinar sih. Melihat hubungan Dinar dengan Ko Apek yang banyak orang bilang itu hubungan toksik segala macam, kamu seperti apa? Sebagai seorang sahabat, kamu melihatnya seperti apa? Jadi gini, Ko Apek itu kalau Dinar ceritakan orangnya royal ya. Apapun dikasih waktu itu sama dia ya. Ya mungkin namanya wanita tuh terlena ya. Tapi kalau untuk toksik enggaknya ya kita yang kandung aja kadang nggak cocok gitu kan. Apalagi dia ya bisa jadi namanya nggak sekandung ya bisa aja nggak cocok gitu. Aku sih menyikapinya, kalau aku kan kemarin kunjungan ya ke Lapas Jambi. Jadi kita besuk Ko Apek gitu kan. Aku loh yang ngajak. Dia tuh ya mau, tapi kan mereka tuh kan suka berantem gitu. Aku bilang, aku pernah di penjara, aku bilang, jangan pernah meninggalkan orang saat orang itu di penjara. Jodoh atau tidaknya kita lihat nanti, tapi kalau bisa kita harus respect. Kasihan lah dia tuh udah terpuruk. Ya kalau kita bilang nggak baik, setiap manusia punya sisi nggak baik sih. Tapi Dinar, aku bilang janganlah kamu tinggalin orang saat di penjara. Sampai Ko Apek itu terima kasih banget sama aku. Bukannya apa sih, nggak usah bicara cinta lah. Dia butuh support sih, kayak gitu. Tapi bagaimana dengan akhirnya penjelasan Dinar tadi bahwa terlalu overprotective dan segala macam sampai semuanya dipantau. Aku udah nasihati Ko Apek waktu aku besukan kan. Aku waktu di penjara bisa jahit, nail art. Mungkin kalau yang cowok kan ada kayak main poli apa. Janganlah fokusnya itu terhadap hal-hal yang nanti akan terpikir Dinar mulu. Dinar tuh harus fokus kerja biar bisa bantu Ko Apek. Dan aku sampai nasihati hukuman Ko Apek itu kan 5 tahun 6 bulan ya. Kita tuh ada yang namanya PK, banding dan lain-lain. Ketika misalnya nih Ko Apek itu banding ya, terus jadi misalnya hukumannya jadi 3 tahun. Dia kan udah jalani setahun, jalani di penjara separuh. Paling tinggal hitungan bulan lagi dia keluar. Mending minta tolong Dinar fokus kayak kurangi hukumannya dia. Aku sampai kayak gitu loh. Jadi Ko Apek ini jangan terlalu menekan Dinar, karena ketika orang terlalu ditekan, kemudian belum cobaan-cobaan hidup dia, untung aja dia nggak bunuh diri. Jadi Ko Apek juga harus mengerti gitu. Kalau orang terlalu ditekan tuh pas dia akan merasa nggak nyaman banget, sehingga nanti ada laki lain, ya jadi dia lebih nyaman sama yang nggak nekan kayak gitu. Tapi ya Ko Apek juga orang yang keras. Sampai mengirim orang untuk Iya, dan aku tahu itu. Jangankan ke Dinar, dia aja juga kan kalau misalnya di Wartelsus di lapas sana nelponnya ke aku terus. Aku sampai ya ampunin orang nelpon terus ya, gimana Dinar nggak pusing. Komunikasinya apa sih? Nanyain Dinar di mana apa gitu terus. Ya kadang aku reject aja lah kalau aku lagi maaf ya Ko Apek, kamu sih sana kepo-kepo terus ya. Memang sih mungkin kan saking cintanya ya, tapi ya beberapa wanita nggak senang ditekan kayak gitu sih. Artinya kamu juga sebagai sahabat Dinar juga kamu merasa risih. Risih juga ya aku ya, benar atau enggaknya Dinar ya dia temanku, aku harus memelihara kebahagiaan dia sih intinya. Jangan sampai dia menderita sedih. Nanti kalau dia sedih apa efeknya di aku, kan nggak enak kalau aku jalan sama dia. Otomatis dia bawaannya bete, nggak mood kayak gitu. Dari serangkaian pertikaian itu tuh Kak, kisah asmara lain-lain, status Dinar dengan Ko Apek seperti apa sih Kak, kalau kamu sebagai seorang sahabat melihatnya? Kalau aku sih tanya, aku kan sering dengar di berita dia nikah siri apa gitu. Tapi kalau aku tanya si Dinar sih kekasih ya. Dia bilang gini, ya memang kan aku lihat KTP dia. Coba sini KTP-mu aku lihat. Di situ statusnya masih single, di mana KTP ya itu kayaknya status deh. Jadi mungkin ya hukuman terus sih. Nanti dipotongnya. Hubungannya itu ya kekasih sih.
Ya aku nggak pernah lihat sih kalau foto-foto nikah siri, dia juga nggak pernah cerita kalau misalnya emang nikah pasti dia cerita aku udah nikah, nggak ada ngomongan kayak gitu sih. Masih ada hubungan sampai sekarang kan, atau memang Kak Dinar sendiri yang udah memilih putus dan Sebener ke Mekah untuk umroh? Sebenarnya gini, Dinar tuh ada beberapa cowok yang deket ya, pengusaha yang tajir melintir juga sih. Hampir sama aja, mungkin bahkan lebih dari Koapek. Tapi dia ngomong ke aku, dari semua laki-laki, 3 laki-laki yang dekat atau 2 laki-laki, dia tuh memang mau umroh ini untuk pertama menghindari dari tekanan-tekanan tadi, terus kemudian minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya yang paling sayang sama dia tuh siapa, karena dia tuh pusing juga sih, yang satu begini, yang satu begini, kayak gitu sih. Jadi kayak, dan memang sama orang tuanya tidak diperbolehkan untuk menikah dulu. Pokoknya harus karir dulu aja lah, nggak usah pusingin cowok. Oke, Kayak jadi gitu memang sih. masalah asmara ini memang menjadi faktor utama ya. Iya, Akhirnya kefokusan Kak Dinar terhadap kerja. fokus juga untuk ibadah di tahun ini. Iya. Kamu sendiri dukungannya untuk Dinar seperti apa? Hai Dinar, untuk aku sahabatmu yang paling dekat, hati-hatilah sama cowok. Beberapa cowok tuh, misal ya sekaya apapun, kamu kan udah punya segala-galanya. Bener kan kata ibumu dan aku, yang paling tepat itu mencari yang paling nyaman, yang memang bisa menjaga kita gitu. Kalau kaya, di atasnya kaya masih ada kaya. Dari kita sendiri sudah diberkahi, kita punya kan. Jadi cari yang memang sayang, sayang banget, yang sampai nggak akan nyakiti kamu sih. Jadi jangan terlalu terlena, ingat loh, wajar kamu banyak yang mau, kamu statusnya artis, kamu punya duit. Kita harus lihat orang ini maunya apa dulu gitu. Kalau ketika memang tulus, silahkan. Tapi jangan cepet-cepet juga, kan dari kasus kemarin berapa duit yang hilang. Yang awalnya orang jor-joran, kamu juga yang ngeluarin, jadi kayak main domino kan. Jadi aku sebagai seorang sahabat, kalau kamu tuh harus aku jaga baik-baik, karena di entertainment ini banyak banget apalagi rekan-rekan artis yang nggak tulus ya. Tapi aku termasuk orang yang nggak pernah memanfaatkan kamu kan, kamu buktiin nggak pernah ngeluarin apa-apa kecuali waktu aku di penjara ya. Tapi pas aku di luar dan aku membuktikan, aku ganti ketika dapat job, aku kasih kamu yang nominalnya nggak kecil loh. Yang artinya itu nggak seberapa juga. Aku akan terus memberikan sesuatu dari mentality ya. Kalau uang tuh masih bisa, ada temanmu yang lebih kaya dari aku banyak. Tapi secara support mental, gimana caranya kamu tetap saat terpuruk, aku nggak meninggalkan kamu, dan aku terpuruk, kamu nggak meninggalkan aku. Itu adalah sahabat sejati. Persahabatan kalian ini inspirasi banyak orang, support each other. Yes. Kamu juga punya perhatian, Iya. punya atensi juga untuk Apek, biar dia juga bisa fokus di sana. Iya dong, Dia juga aku, jangan stres. Tapi kalau untuk hubungan Apek dengan Dinar, kamu sendiri pengennya seperti apa sih sebagai seorang sahabat? Sebenarnya kalau ke Apek itu aku pernah nanya sama Dinar, Dinar kamu tuh sayang nggak? Sayang jawabannya, tapi nggak suka sifatnya. Nah berarti kalau sifat itu kan adalah tabiat manusia yang susah dirubah, namanya udah watak ya. Ya makanya kalau aku disuruh kasih pendapat dua-duanya, untuk ke Apek itu stop untuk nekan-nekan, lebih fokus ke hukuman. Kalau lebih rendah hukuman nanti bisa, ini bisa kumpul lagi sama kita rame-rame. Rubahlah sikap-sikap ego. Maksudnya kan Dinar tuh udah ada jawaban, oh dia tuh sayang, berarti dirubah apa yang tidak disuka kalau masih pengen mempertahankan Dinar sih. Kayak gitu aja sih, jangan terlalu menekan-nekan juga lah, kasihan temen aku tiap hari nangis terus, ditekan-tekan. Oke. Rencana kalian untuk 2025 seperti apa? Ya intinya pasti aku jawab, aku pengen banyak uang aja sih. Karena waktu aku di penjara aku sadar semua orang meninggalkan aku ketika uangku banyak, bikin perusahaan yang banyak, karyawannya sejahtera, aku hidup bermanfaat. Itu nomor satu. Kalau karir ya aku nggak bisa bilang aku pengen lebih bagus, lebih terkenal. Karena terkenal itu takdir. Mau kita jungkir balik kalau memang nggak ada jalannya di situ juga nggak bisa. Ya paling aku hanya berusaha, karena banyak loh orang mau terkenal tapi udah bayar orang lah, sensasi lah ini itu, tapi nyatanya nggak naik namanya. Jadi aku selalu berpikir aku menjadi orang yang baik, bermanfaat, alam semesta pasti akan dukung apa aja yang kita mau. Lina Mukerja, alam semesta pasti akan dukung apa yang kita mau. Kemudian